Maret 2021. Ini sebenarnya mirip dengan soal-soal sebelumnya ya, tentang tali, ada tentang tongkat, ada tentang pita. Nah, tapi di sini perbedaannya hanya dia melingkar. Terus gimana? Perhatikan ya. Bu Vela menyambung 3 tali masing-masing 2,8 meter, 29 desimeter, dan 268 cm. Ujung tali yang disambung berkurang 18 cm. Ingat ya, kalau tali itu nih, kalau tali kan kayak gini tau kemarin. Kalau ada 3 tali, ini ada 3 tali kan? Ini enggak. 1, 2, 3. Ini tali pertama, tali kedua, tali 3. Maka nanti sambungannya ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Itu kalau lurus nyambungnya. Sekarang melingkar. Kalau melingkar gimana Ustazah ya? Berarti ini tali pertama. Kalian itu kalian gambar. Tali pertama disambung dengan tali kedua, ya kan? Tali kedua ini disambung lagi dengan tali ketiga. Nah, wah ini kayak gini. Kayak gini. Kemudian tali ketiga ini disambung lagi dengan tali pertama. Jadinya kayak gini. Jadi ini tali pertama, tali kedua, tali ketiga. Maka berkurangnya ada berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ada 6 kali. Kalau dia enggak melingkar itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Tetapi kalau dia melingkar ternyata masih nambah sekali lagi kayak gini talinya. Maka menjadi 6 kali. Nah, ini kuncinya di sini. Kalau kalian menguranginya kemarin hanya 4 kali 18, jadi salah. Kita lihat ya. Tali pertama 2,8 meter. Semuanya dijadikan jadikan meter. Berarti ini tetap 2,8 meter. Tali kedua 29 dm ke meter, maka menjadi 2,9 meter. Tali ketiga 268 cm, dia menjadi 2,68 meter. Ditambah. Ini nggak punya teman, kasih 0. 8. Ini 15 tambah 8, 328,38 meter. Ini ya. Ini kalau nggak ada berkurangnya. Sekarang berkurangnya berapa? Berkurangnya adalah tadi 6 kali. 6 kali 18 cm sama dengan 8 4 108 cm atau 1,08. Nah, ini saya pindahkan sini aja ya. 1,08 dikurangi 0,37, 7,30 meter. Jawabannya adalah D. Nomor 21. Bu Rani mengendarai sepeda motor dari rumah menuju rumah Bu Naila berkecepatan rata-rata 30 km. Ini tentang berpapasan ya. Maka kita cari kecepatan Bu Rani, KR. Kecepatan 1 ya. Ini Bu Rani 30 km per jam. Melalui rute dan waktu yang sama, Bu Naila itu juga ke rumah Bu Rani. Kecepatannya 50 km per jam. Bu Naila, KN, 50 km per jam. Jarak rumah Bu Rani dan Bu Naila jaraknya adalah 24 km. Selisih jarak yang ditempuh Bu Rani dan Bu Naila saat berpapasan. Berarti ini jaraknya adalah 24 km. Ini Bu Rani, ini Bu Naila. Ketemu. Nggak tahu nanti jaraknya berapa ya. Sekarang kita cari dulu untuk waktu papasan. Papasan apa kemarin rumusnya? J dibagi K1 ditambah K2 atau KR ditambah KN, karena di sini simbolnya R dan N. Jaraknya 24 km dibagi kecepatan pertama 30, kecepatan kedua 50, satuannya kilometer per jam. Kilometernya hilang, nanti tinggal jam, maka menjadi 24 per 80 jam. Ini dibagi 8 ketemu 3, dibagi 8 ketemu 10, 3 per 10 jam. Sampai sini aja tidak apa-apa ya. Karena yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh Bu Rani dan Bu Naila saat berpapasan. Maka jarak Bu Rani, jarak itu kan rumusnya apa? Ingat ya, Jokowi, JKW. Ini enggak promosi ya. Ini W-nya ini J-nya ditutup, maka rumusnya K kali W. K kali W, karena yang ditanyakan jarak Bu Rani, maka K-nya ini pakai K-nya Rani, kecepatannya Bu Rani. Kecepatannya Bu Rani itu 30 km per jam. Waktunya itu 3 per 10 jam. Jamnya hilang, ya kan? Nolnya hilang.
tinggal 9. Maka jarak yang ditempuh Bu Rani itu adalah 9 km. Dengan cara yang sama Bu Naila juga dicari. Boleh dengan cara kayak gini atau di sini. Yang Bu Rani itu sudah ketemu 9 km. Maka yang Bu Naila ini tinggal 24 dikurangi 9, ketemunya 15 km. Tapi kalian mau pakai cara ini juga boleh. Nanti pakai kecepatannya Bu Naila 50, nanti ketemunya sama-sama 15. Yang tanyakan adalah selisih jarak. Selisih jarak itu berarti yang besar kurang yang kecil. 15 dikurangi 9. Ini punya Bu Naila, ini punya Bu Rani. 15 kurangi 9 ketemunya 6. 6 apa? 6 km. Jawabannya adalah A. Nomor 24. Nah, untuk soal ini adalah tentang keliling ya. Kalau ini cuma banyak kombinasinya, jadi kalian perhatikan baik-baik. Kombinasinya seperti apa? Ini kemarin juga banyak di request ya, nomor 24. Pak Abdan memiliki sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Nih saya gambarkan ya, tak gambarkan yang besar aja biar nanti gampang untuk memperhatikannya. Tanah ditanami pohon singkong dengan jarak 2 meter dari tepi tanah. Jadi dia enggak di sini, bukan di sini singkongnya, tetapi dia ada jaraknya 2 meter. Mulainya dari sini. Di sini berjarak 2 meter, ini juga berjarak 2 meter. Nih. Jadi tidak dari tepi tanahnya ini ya. Banyak pohon singkong pada sisi panjang 36 ini kalau dihitung itu ada 36. Yang lebarnya ini ada 24. Ini ya, ini ada 24 singkong. Yang ini ada 36 singkong. Nah, kalau Ustazah gambarkan itu kan kalau baris kiri, ini kan dia kayak membentuk garis lurus ya. Ini singkongnya itu ada di sepanjang yang Ustazah garis ini. Sini, ini singkongnya. Nah, ini jaraknya tadi 2 meter, ini juga 2 meter, ini 2 meter, ini 2 meter. Ini segini ya. Ini ya. Ini 2 meter, 2 meter, ini juga 2 meter. Nah, sekarang yang tanyakan adalah jarak antar singkongnya ini 3 meter. Jadi segini ini 3 meter. Ini setiap singkong ini 3 meter. Ini 3 meter. Terus saja. Keliling yang sebenarnya itu berapa? Nah, kalau ada misalnya ya, ada 3 buah singkong. 3 buah singkong, cara mencari jaraknya ini 3, ini 3. Itu bukan 3 kali 3, tetapi hanya 2. Kenapa? Karena ingat, ini mulainya dari 0. Jadi kita nggak ngitung, yang ini nggak dihitung. Yang dihitung itu hanya jaraknya. Jadi 2 kali 3. Kalau singkongnya ada 4, maka 3 kali 3, bukan 4 kali 3. Kalau singkongnya ada 5, maka di sini itu 2, 3, 4, 4 kali 3. Sama dengan ini. Kalau singkongnya ada 36, ini bukan 36 kali 3, bukan. Tetapi dikurangi 1 dulu. Maka di sini menjadi 35 dikali 3. Jadi ini dikurangi 1. Ketemunya 105 meter. Panjang dari sini sampai sini itu adalah 105 meter. Ingat ya, dikurangi 1 ya. Kemudian yang ini, yang sisi yang dalam ini kan ada 24 singkong. Ini kita kurangi 1 dulu, berarti menjadi 23 dikali jaraknya adalah 3, maka dia menjadi 69 meter. Jadi segini itu 69 meter. Paham ya? Nah, sekarang yang ditanyakan adalah keliling tanahnya ini berapa. Ingat, 105 dan 69 itu adalah garis yang dalam ini, bukan yang luar, padahal pertanyaannya yang luar. Nah, kalau yang dalam ini 105, ini masih ada 2 meter, ini masih ada 2 meter, maka panjang yang luar ini adalah 105 ditambah 2 ditambah 2, 109 meter. Yang lebar ini ada 69, segini 69, ini segini 69. Ini masih ada 2, maka 69 ditambah 2 ditambah 2, 73 meter. Kelilingnya tinggal kalian jumlahkan aja, 109 tambah 73 tambah 109 tambah 73. Ini tambahkan dulu aja, ketemunya berapa? 281, berarti ini juga sama, 182 juga. 463, 360 meter. Jawabannya adalah C. Sekarang nomor 26 ya. Ini sudah dibahas berkali-kali tetapi ternyata masih banyak yang salah. Ingat ya, konsepnya kalian tuh tidak usah terlalu ribet memikirkan ini ada di sisi mana gitu. Sudah, rumusnya hanya luas permukaan kubus sama luas permukaan balok, itu aja. Nanti dikurangi yang himpitannya ini 2 kalinya. Itu ya. Nomor 26. 26 ya. Luas permukaan ini yang pertama balok, yang kedua kubus ya bentuknya ya. Terserah mau yang mana dulu, yang kubus dulu aja lah. Ini bentuknya yang kubus ya. Kubus itu 6 kali S kuadrat.
kubus nih K. Berarti 6 kali sisinya berapa? 8. 8 kuadrat itu berapa? 64. 384 cm persegi. Itu yang luas kubus. Sekarang luas baloknya 2 kali panjang kali lebar, panjang kali tinggi, lebar kali tinggi. Masukkan 2 kali panjangnya, terserah ya. Saya pakai yang ini aja yang sudah ada 14 kali segini ini. Nah, setiap ada garisnya, ada stripnya satu, ini adalah 8 cm. Berarti ini 8, ini 8. Kalau digabungkan menjadi 16. Jadi panjangnya 16 kali lebarnya 14 ditambah 16 kali tingginya 6 ditambah lebarnya 14 kali 6. Kalian mau panjangnya yang 14, lebarnya yang 16 itu nggak masalah, ketemunya sama saja. Oke. 16 kali 14 ini 224, 16 kali 6 96, 14 kali 6 84. Ingat ya, ini dijumlahkan dulu. Ketemunya 404 dikalikan 2, 808 cm persegi. Kemudian kita cari luas himpitannya. Luas himpitannya, perhatikan gambarnya ini. Yang berhimpit itu yang ini. Nih. Segini, ini bentuknya adalah persegi panjang, bukan persegi loh ya, karena yang atas ini dia ada punjulannya, ini nggak ikut berhimpit dia. Jadi yang berhimpit itu hanya segini. Ini 8 cm, nah ada stripnya 8 cm. Yang segini ini sama aja panjang yang ini, tinggi 6 cm. Jadi hanya 8 kali 6. Jadi luas himpitannya itu hanya panjang kali lebar 8 kali 6 sama dengan 48 cm persegi. Sekarang kita cari ya. Sini. Luas seluruhnya sama dengan luas pertama 384 ditambah luas kedua 808 dikurangi himpitannya itu 2 kali nguranginya. Atau tadi dari sini sudah dikalikan 2 boleh, tapi kalau enggak ya kalian ngurangnya ini 2 kali. Ini dijumlahkan dikurangi 48 dikurangi 48. Kalau kalian cuma mengurangi sekali jadi salah. Kalau menguranginya harusnya 2 kali. Ketemunya 1096 cm persegi. Jawabannya adalah D. Nomor 27 ya, ini soal mudah tetapi banyak yang salah. Perhatikan, ini kemarin juga iya ngomongin sisi sama rusuk masih banyak salah. Waktu dikasih soal sama Ustazah juga hampir semuanya itu nggak ada yang benar semua. Kayaknya cuma kalau 6A tuh hanya 1 atau 2 anak aja yang semuanya benar loh, dari rusuk, sisi sama titik sudut. Yang lainnya kebanyakan kalau nggak rusuknya yang salah, sisinya yang salah. Nah, padahal ini pertanyaannya dua-duanya ya, rusuk ya sisi, ada berapa. Rusuk itu adalah garisnya. Tetapi dalam kasus tabung, perhatikan tabung itu bundar ya, bundar sini ya, melengkung ya, ini namanya selimut tabung. Ini nggak ada garisnya, dia mulus. Kalau tabung tuh ini mulus, garisnya hanya ada di atas sama di bawah. Jadi yang di samping kiri kanan ini nggak ada garisnya ya, tetapi kalau digambar kok ada Ustazah, ya ini namanya adalah garis pelukis. Dia hanya ada dalam lukisan, aslinya nggak ada. Jadi untuk sisi-sisi yang melengkung itu ada garis pelukisnya. Yang aslinya hanya ada di lukisan, tapi aslinya nggak ada. Sekarang rusuknya ada berapa? Berarti rusuknya ini kita hitung. Nih ya, usah gambarkan di sini. Nih, gini posisinya. Nah, ini kan, ya kan? Kotaknya ini tabung. Jadi ini kayak gini. Berapakah rusuknya? Rusuknya itu ya kita hitung aja rusuk yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rusuknya ini, rusuk kubusnya adalah 12. Ini kan saya pakainya balok, tapi kubus sama balok sama aja ya. 12. Di sini sudah ada 12. Sekarang ditambah rusuk yang ini. Ingat, ini nggak ada garisnya, jadi jangan dihitung. Hanya ada ini. Ini rusuk ini. 12 tadi, ini 13 tambah yang ini. 14. Jadi kalau kalian jawabnya 16 salah ya. Jawabannya adalah 14. Rusuknya itu 14. Ingat, rusuknya 14. Sisinya sekarang. Sisinya 1, 2, 3, bawahnya 4, 5, 6. Ada 6 sisi kan? Kemudian yang ini 7 tambah yang ini 8. Jadi sisinya ada 8, rusuknya ada 14. Kita lihat lagi di soalnya ini. Rusuknya 14, sisinya 8. Kalau jawabannya kalian 16 dan 8 salah. Yang benar adalah 14 dan 8 dan tidak boleh kebalik. Kalau 8 dan 14 juga salah. Kenapa? Karena yang ditanyakan rusuk dulu. Jadi jawabannya adalah C.
Nomor 31. Ini kemarin banyak yang request juga nomor 31 ya. Dia volume gabungan, berarti hanya tinggal volume pertama tambah volume kedua ya. Mungkin kalian hanya bingung volume kedua itu bentuknya apa, Ustazah. Baik, kita cari volume pertama yang bawah aja ya. Bentuknya kubus S kali S kali S. 28 kali 28 kali 28 sama dengan 21.952 cm pangkat 3. Nah, sekarang volume kedua ini yang mungkin kalian bingung ya. Nah, ini perhatikan kalau bentuk seperti ini adalah sebenarnya hampir mirip sama prisma ya. Jadi alas dan tutupnya tuh yang ini, yang bentuknya seperempat lingkaran. Kemudian yang menghubungkan alas dan tutup namanya tinggi. Jadi tingginya yang ini, bukan yang ini. Jadi ini sebenarnya bentuknya hampir mirip seperti prisma. Maka kita menggunakan rumus volume prisma, yaitu luas alas dikali tinggi. Nih, saya gambarkan kayak gini aja. Nah, ini maaf ulangi ya. Kayak gini aja. Nih, kemudian di sini ada lagi. Nah, sebenarnya hampir kayak gini bentuknya. Kayak gini ya. Nah, kayak gini. Ini alasnya yang ini. Jadi alasnya itu bentuknya seperempat lingkaran. Maka luas alasnya adalah seperempat dikali 22/7 atau pi. Pi kali R kali R kali T. Ini baru luas alas. Kemudian dikali tinggi prisma. Jadi T ini tinggi prisma ya. Kalau T ini adalah tinggi yang seperempat lingkaran. Maaf, ini saya ingatnya maaf volume. Ini TP ya, langsung TP. Jadi ini adalah luas alasnya itu seperempat kali pi kali R kali R. Ini ya, kemudian dikali tinggi prisma. Seperempat dikali pi-nya pakai berapa? R-nya berapa dulu? R-nya itu, nih perhatikan ya. Nih, ini R-nya kan yang seperempat lingkaran ini kan. Berarti dari pusat sampai tepi, R-nya berarti yang 28 ini. Jadi R-nya 28 kali 28, pi-nya kali 22/7 karena 28 habis dibagi 7. Kali tinggi prisma. Tinggi prismanya berapa? Tinggi prisma itu adalah jarak dari alas sampai tutup. Jadi segini ini. Berapa? 28 juga. Berarti ini juga 28. Baik, kita coret-coret ya. Ini 28, ini 1. Jadi ini kan dibagi 7, 4, bagi 4 lagi 1. 22 kali 28 kali 28, 17.248. Dah, sekarang kita tinggal menjumlahkan. Jadi kemungkinan kalian hanya bingung di sini ya. Volume gabungannya adalah volume 1 21952 ditambah 17.248. 0 nyimpen 1, 0 nyimpen 1, 2 nyimpen 1, 9, 3. 39.200, jawabannya adalah B. Ingat ya, jadi volume prisma itu adalah A luas alas, L alas, luas alas kali tingginya. Tinggal luas alasnya bentuknya apa. Kalau dia bentuknya segitiga ya pakai rumus segitiga, bentuknya lingkaran pakai rumus lingkaran. Kayak tabung itu kan bentuknya lingkaran ya, maka dia pakai rumus lingkaran. Kalau ini bentuknya seperempat lingkaran, maka pakai rumus luas seperempat lingkaran, yaitu seperempat kali pi kali R kali R saja ya. Yang ini tadi